Tadi saya menyinggung sedikit masalah dolim. Ini kedoliman sangat merajalela. Sangat merajalela. Padahal doa al-mazlum ini mustajab. Doa orang yang didolimi itu kabul walaupun dia bukan Islam. Doa yang didolimi ini kan macam-macam. Bisa kita dolim terhadap saudara kita sendiri. Dolim terhadap tubuh kita. Dolim terhadap apa yang kita miliki. Dolim terhadap masyarakat. Dolim terhadap keadaan binatang. Terhadap hutan, tanaman dan sebagainya. Ini dolim kebanyakan. Dolim terhadap diri itu bagaimana? Rabbana dolamna anfusana. Ya Allah, saya telah berbuat dolim terhadap diri saya. Apa dolim yang bagaimana? Tangan yang mestinya dipakai untuk di jalan yang benar, kita pakai untuk jalan yang tidak baik. Mencuri atau mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dolim terhadap mata, memandang sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Dolim terhadap lisan, tidak mengucapkan dzikrullah atau mengucapkan sesuatu yang baik, tapi justru kita pakai untuk menggunjing orang, untuk mencaci orang, untuk mencari kesalahan orang. Terus ini memberitakan semua kejelekan orang. Ini dolim. Makanya tubuh ini selalu kita dolimi. Akhirnya tubuh ini nanti kasihan. Di akhirat masuk ke neraka dikarenakan apa? Perbuatan dolim kita. Jangan sampai tubuh ini terdolimi. Makanya dengan doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau engkau ya Allah tidak merahmati kami, tidak mengampuni kami, saya akan menjadi orang-orang yang merugi. Rugi gimana? Tubuh ini yang mestinya nikmat di surga jadi di neraka. Tubuh ini yang tadinya merasa nikmat di dunia ini, orang yang dalam keadaan tidak dolim, orang yang berbuat baik itu dia hidupnya nikmat. Tapi yang dolim ya sengsara terus dia buat dolim. Sampai-sampai ya kalau kita lihat kejadian ini kejadian yang luar biasa. Kedoliman merajalela di mana-mana. Ayo kita berhentikan kedoliman ini. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, bantulah saudara kamu yang didolimi dan yang mendolimi. Kan lucu ini, mendolimi. Kalau yang didolimi kita bantu, tidak masalah. Kita pantas karena dia didolimi. Tapi yang mendolimi itu bagaimana ya Rasulullah membantunya? Kasih nasihat dia untuk dia tidak berbuat dolim. Dolim itu merajalela sekarang. Di antaranya dolim ini, rentenir itu termasuk orang dolim. Orang yang hutang tidak bayar itu orang dolim. Orang yang korupsi itu super dolim. Orang yang diberi amanat dia tidak menjalankan amanatnya, dia khianat, ini dolim. Orang-orang kedoliman itu luas. Orang yang menebang tanaman-tanaman di hutan yang akhirnya mengakibatkan banjir, ini dolim. Dolim, banyak kedoliman yang ada. Pernah terjadi saya mendengar di salah satu kiriman, orang mengirim saya lewat WA. Dia mengatakan seandainya corona ini akan diselesaikan oleh Allah dengan segera, apa yang akan kalian lakukan setelah ini? Apakah kalian masih tetap akan meninggalkan sholat 5 waktu? Apakah kalian masih tetap akan durhaka kepada orang tua? Apakah kalian masih tetap akan memutus tali silaturahmi? Apa kalian tetap akan makan hasil riba? Apakah kalian akan terus dolim? Kalau sudah Allah menyelesaikan ini, apa yang akan Anda niatkan saat ini setelah virus corona ini selesai? Ini niat diatur dari sekarang. Sampai-sampai kata beliau, ini kejadian-kejadian adalah kedoliman yang sangat merajalela. Yang Allah tidak ingin manusia ini saling mendolimi. Akhirnya timbullah satu virus ini untuk mengingatkan manusia untuk tidak saling mendolimi. Saling menyintai, saling mengasihi, tidak saling menang sendiri. Dan tidak saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Contoh yang terjadi di beberapa negara konflik. Berapa juta manusia yang meninggal. Di Iran, di Irak, di Syria, di Yaman, di Palestina.
Setiap hari yang meninggal itu ribuan. Siapa yang memikirkan mereka? Ada yang terus orang itu bingung untuk memikirkan mereka supaya tidak sampai mati 1000. Tapi kalau sekarang ini yang kena mati 1, kena corona, sak dunia semua memikirkan itu. Satu orang meninggal kena COVID-19, COVID-19. Kena itu. Itu semua berita tentang orang satu. Ini orang Mojosongo dari diselidiki dari Bogor, dari ini sampai ketahuan siapa yang pernah berkomunikasi sama dia, siapa yang ini terus dicek dan dicek. 1 orang. Pernahkah kalian memikir 1000 orang terbunuh di Syria? Jutaan orang terbunuh di dunia ini. Dalam waktu 1 hari ada yang mikir? Tidak ada. Yang bunuh bangga. Yang bunuh bangga. Akhirnya ada 1 anak di usia 8 tahun. Dia telah terkena istilahnya serpihan bom. Dari bangunan-bangunan yang itu. Kena bom itu. Ayah dan ibunya telah meninggal di depannya. Anak ini usia 8 tahun. Cerita Ustadz tadi. Si anak ini teriak-teriak, dia dalam keadaan kesakitan. Dan dia mengatakan, wahai orang-orang yang dolim. Kalian dolim, kalian adalah saudara-saudara saya, kalian membunuh ayah saya. Ini 8 tahun ini. Kalian membunuh ayah saya, kalian membunuh ibu saya. Dan saat ini saya akan dalam keadaan sakaratul maut, akan meninggal. Saya tidak merasa sakit tentang atas meninggal saya. Saya yang tidak terima atas kedoliman kalian. Ingat, sepeninggal saya akan lapor kepada Allah karena kalian semua adalah orang-orang yang dolim. Usia 8 tahun. Coba ini dibayangkan. Kalau kita ini itu anak kita yang membunuh saudara kita juga. Coba yang terjadi di Syria, di Irak, di Palestina. Ini pembunuhan, pembantaian yang luar biasa. Siapa yang memikirkan mereka? Sedikit orang yang memikirkan. Tetapi kalau COVID-19 yang memikir 1 orang yang mati, 1 yang mikir 1 dunia, dibuat lockdown supaya orang tidak keluar. Ini setiap hari terbunuh ribuan jutaan kok tidak ada yang mikir. Bok sampaikan kepada orang-orang yang menjadi yang konflik itu, suruh berhenti. Supaya mereka tidak membunuh saudara-saudara kita. Berhenti kalian. Kenapa kalian membunuh anak-anak kecil? Kalian membunuh ibu-ibu. Kalian membunuh orang-orang tua. Itu loh ya, ini dolim. Nah kejadian ini berapa doa anak-anak kecil tadi. Dan berapa doa orang-orang yang soleh. Dan orang-orang yang terdolimi di Palestina. Di Syria. Di Irak. Di mana namanya Yaman. Di daerah-daerah lain. Daerah konflik. Dolim itu bukan cuma orang Islam aja, Islam maupun tidak Islam, ya, Islam maupun non Muslim, doanya didengar oleh Allah. Doa orang yang terdolimi didengar oleh Allah. Jadi jangan kita merasa bahwa kami Islam bebas untuk berbuat apapun kepada orang non Muslim, tidak bisa. Aturan-aturan itu ada, kita itu hidup agama Islam adalah agama yang tidak pernah menyakiti siapapun. Agama yang mengajar kepada kita untuk tidak berbuat dolim terhadap siapapun. Ayo kita berhenti dalam hal kedoliman ini. Minimal di rumah tangga kita masing-masing dulu. Jangan kita mendolimi istri kita. Jangan mendolimi anak kita. Apa tuh dolim kepada istri apa? Kalau kita tidak pernah peduli anak dan istri ini, ya, dalam melakukan ketaatan dan ibadah, berarti kita dolim terhadap mereka. Kita wajib ingatkan, bangunkan mereka salat subuh, bangunkan mereka beribadah agar mereka ini selamat. Ku anfusakum wa ahlikum nar ini. Kalau kita tidak peduli berarti kita dolim. Dan kita memberi nafkah kepada keluarga kita dengan hasil yang halal. Kalau tidak kita dolim berarti kita menghancurkan anak cucu kita dengan hasil yang haram. Jangan. Carikan hasil yang halal. Jangan kalian takut dunia ini nanti 60 tahun, 70 tahun mati kita ini. Kita tidak akan lama. Apa manfaatnya kalian ngejar dunia semaksimal mungkin? Anda lupa ini halal dan haram. Anda mencuri sana, korupsi sini, mencari kedudukan tinggi setinggi apapun. Tapi setelah itu Anda tinggal. Ini kan orang stres.
Masa mencari kedudukan setelah dia dapat gini? Mereka orang-orang kaya cari terus. Ada satu ceritanya dari Buya Hamka. Allah yarhamuh. Beliau mengatakan pernah terjadi di daerah sana di Sumatera. Ada orang kaya di zaman beliau kecil katanya. Orang kaya itu super kaya di saat itu. Dia kalau mau beli mobil Cadillac atau mobil apa bisa. Tapi dia tidak beli. Dia hanya jalan kaki dengan memakai tungket payung. Jalan kemana-mana pakai tungket payung ini orang kaya ini tadi. Si anak orang kaya ini dia memakai mobil yang bagus-bagus. Dipakai mobil yang bagus-bagus. Orang kaya ini ditanya sama orang yang ada di sekitarnya, Pak, Bapak ini kan kaya raya. Kenapa Bapak kok jalan kaki pakai tungket payung ini? Loh, sedangkan anak Bapak itu naik mobil-mobil yang bagus. Iya Mas katanya, saya ini anak orang tidak mampu. Kalau dia anak orang mampu. Loh lucu kan? Dia orang gila. Saya anak orang tidak mampu, jadi saya kudu ketok kiri ini terus. Ini padahal dia yang cari duit, dia yang kaya, yang rasakan anak. Padahal kan mestinya tidak. Ayo dirasakan. Ya. Jadi kita ini kadang subhanallah lupa mencari ini mencari itu sampai meninggalkan semuanya, sholat tertinggal, ibadah tertinggal, hanya mencari harta. Setelah harta kita miliki kita mati. Subhanallah. Apa nikmatnya? Nikmatnya sekarang cari harta yang halal, lebih baik dapat yang halal. Jadi dikatakan itu lebih baik engkau menaruh pasir di mulutmu daripada kamu memakan 1 rupiah uang yang haram. Saya tidak bisa mangano pasir lebih nikmat daripada masuk 1 haram daripada hasil yang haram. Hasil haram itu apa? Bukan cuma riba aja, termasuk hai manusia di saat ini yang utang-utang ini punya niat bayar. Bukan kita tidak mengatakan tidak boleh, niat dibayar. Kalau tidak Anda dolim juga. Anda telah mendolimi keluarga Anda dengan memberi makan hasil utangan yang Anda niatkan untuk tidak membayar. Kalau orang niat untuk membayar, insya Allah Allah akan kasih jalan. Tapi kalau niatnya sudah gampang, diserahin doa apa-apa. Yaitu pesan dolim dan insya Allah. Saya yakin kalian semua tidak termasuk seperti apa yang saya ceritakan. Tidak. Saya ini hanya menceritakan, termasuk saya ini belum tentu orang yang baik. Tapi kita sama-sama ayo kita berbuat yang baik. Insya Allah tidak ada kata-kata tidak. Kita wajib mengatakan saya mampu atas izin Allah. Saya bisa atas izin Allah. Tidak itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu pakai tidak. Sebagaimana Zainal Ali Zainal Abidin. Ini orang tidak pernah meratakan tidak. Walaupun dikatakan pencuri tetap dia mengatakannya. Iya, kamu mencuri harta saya. Sampai seperti itu dari baiknya. Luar biasa. Zainal Ali Zainal Abidin. Ayo kalau sekarang ada orang-orang seperti beliau-beliau ini luar biasa. Sebagai penutup dari yang kita sampaikan ini, ada cerita Habib Umar bin Habib. Habib Umar ini di sini kalau masyarakat kita seperti itu, insya Allah bagus. Jadi Habib Umar ini menceritakan ada satu orang tua membawa anak. Anaknya ini diajak untuk mencari guru yang tepat untuk si anak ini. Digandeng anaknya. Digandeng ada satu majelis besar. Ini Ustadz ini masih ceramah. Tahu-tahu si bapak ini mengatakan kepada Ustadz itu, Ustadz kamu ini, ya omongan yang sedikit mungkin membuat sakit si Ustadz tadi. Membuat sakit si Ustadz, jengkel Ustadz itu. Kamu ini jangan cuma ceramah aja, lakukan, jangan ngomong tok, misalnya gitu. Tahu-tahu si Ustadz ini ngomel, kamu mau apa ke sini? Kamu mengotori tempat saya, nyingkir kamu dari sini. Nyingkir si bapak ini sama si anak. Datang lagi ke satu majelis, ada orang ceramah juga. Tidak begitu banyak, sedikit tapi ini. Terus dia bilang, kamu itu jangan cuma ngomong, harus kamu melakukan ini. Nangis Ustadz. Nangis gugup. Murid-muridnya di situ heran, kenapa Ustadz ini nangis? Dia mengatakan, ya Fulan, terima kasih engkau mengingatkan saya.
Masih ada lagi banyak yang belum kamu ungkapkan. Tolong ungkapkan supaya saya sadar kalau saya ini orang yang kurang. Nah, si ayah ini bilang sama anak, jadikan dia gurumu. Bukan yang pertama tadi, jadikan yang kedua ini. Jadi maksudnya orang seperti ini loh sing dadakno guru. Seperti itu. Nah, saya jadi ingat cerita Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin waktu di sholat di masjid, ada orang bawa bungkusan. Setelah dia sholat selesai, dilihat bungkusannya kok tidak ada. Situ ada Sayyidina Ali As-Sajjad ini. Hei fulan, kamu mencuri uang saya, bungkusan saya. Saya tidak. Wayal tetap pokoknya kamu yang mencuri. Ditanya kamu punya uang berapa di situ, ada apa? Ada uangnya berapa? 1.000 misalnya, 1.000 keping emas atau 1.000 dirham. Oh ya siap. Pulang ini diduding-duding pencuri loh. Ditunjuk-tunjuk gitu pencuri. Ini cucu Rasulullah. Akhirnya dia pulang sampai rumah diambilkan uang sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Ini uang kamu. Ya gitu, maling tak resik. Dipisui malah seneng. Malah guyu istilahnya, terima kasih sebetulnya yang masih di dalam yang rahasia yang kamu elek-elek ini tadi. Masih lebih banyak. Keluar lagi tak kayak duit. Sampai seperti itu, keluarkan semua kejelekan saya ini supaya saya tahu bahwa saya banyak jelek. Daripada saya bayar orang ini, kamu ini tak bayarnya. Ini sulit mencari orang yang tolong bongkarkan kejelekan saya tak bayar. Mulai ada. Malah dicoba sandal kuampleng. Jadi Sayyidina Ali Zainal Abidin bayar orang untuk membongkar kejelekannya. Padahal dia tidak jelek. Tidak ada kejelekan. Setelah orang ini pulang sampai rumah ternyata bungkusannya ada di rumahnya. Kaget, astagfirullah, saya ini tadi menghina orang itu. Saya sudah suudzon sama orang itu, menyangka dia mencuri. Dikembalikan. Berangkat ke rumah Sayyidina Ali. Kata pintu, assalamualaikum, maaf tadi saya ini menyangka Anda begini. Ternyata ada di rumah saya. Akhirnya mau dikembalikan. Kata Sayyidina Ali, tidak. Ahli baitir Rasul itu keturunan Rasulullah, ya cucu Rasulullah, kalau sudah memberi tidak diminta kembali. PN. Ya. Subhanallah. Aku nek iso tak maling terus wae nggone Sayyidina Ali ya. Tiap hari tak sangkanya pencuri biar dapat macam-macam. Ini orang-orang soleh. Kalau orang-orang seperti ini ada di Indonesia, corona cepat nyingkir. Orang satu itu aja ndonga cek langsung. Tapi saya yakin di Indonesia ada, cuman tidak tampak ya. Karena mata saya yang rabun, yang banyak belek ini. Seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i waktu dikatakan engkau ini begini, engkau begitu, Imam Syafi'i mengatakan, ya Allah, laporannya sama Allah. Seandainya ucapan orang ini benar, berarti saya banyak salah, ampunilah saya. Seandainya ucapan orang itu salah, berarti dia salah, ampuni dosanya. Selesai. Di situ tidak ada, wah ini menghina saya, berarti dia nama baik saya. Nama baik itu apa? Pencemaran nama baik orang. Jadi lapornya hanya sama Allah dan Rasulnya.